Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Rosi Andriani, mahasiswa Perbankan Syariah semester 7 Institut Agama Islam Negeri Langsa. Kali ini kita sudah bersama dengan Mayang Sari. Mayang Sari ini merupakan seorang mahasiswa hukum di Institut Agama Islam Negeri Losmawe. Bagaimana kabarnya Mayang Sari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mayang Sari, apakah Mayang Sari pernah mendengar atau mengetahui tentang pembiayaan ulang atau refinancing dalam dunia perbankan? Jadi belum pernah dengar sama sekali berarti ya. Baik, kebetulan sekali nih Mayang, di video kali ini kita akan membahas mengenai refinancing atau pembiayaan ulang di dunia perbankan. Tentang apa sih pembiayaan ulang tersebut dan bagaimana sih penerapannya di dunia perbankan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai refinancing ini, mari simak video saya berikut ini. Pembiayaan ulang atau biasa disebut dengan refinancing adalah pemberian fasilitas pembiayaan baru bagi nasabah baru atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini mencakup dua keadaan, di mana keadaan yang pertama yaitu pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya, dan keadaan yang kedua yaitu pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya. Pembiayaan ulang atau refinancing ini sendiri telah ditetapkan oleh DSN MUI pada tahun 2013 dengan nomor 89/DSN MUI /12/2013 tentang pembiayaan ulang atau refinancing. Dalam pembiayaan ulang refinancing terdapat ketentuan akad yang digunakan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan akad musyarakah mutanakisah. Dalam menggunakan akad musyarakah mutanakisah ini terdapat beberapa ketentuan, di mana ketentuan yang pertama yaitu semua rukun, syarat dan ketentuan serta pedoman yang terdapat dalam akad musyarakah mutanakisah yang terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 73/DSN MUI /11/2008 tentang musyarakah mutanakisah berlaku juga di dalam akad pembiayaan ulang. Dan ketentuan yang kedua yaitu modal syirkah dalam musyarakah mutanakisah boleh berupa uang sesuai kesepakatan dan boleh juga berupa barang. Dan ketentuan yang terakhir yaitu dalam hal modal syirkah berbentuk barang, maka harus dilakukan takwim al-urud atau penaksiran harga barang serta penaksiran aset dengan mata uang tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu mekanisme pembiayaan ulang atau refinancing dengan akad musyarakah mutanakisah. Yang pertama, calon nasabah mengajukan pembiayaan kepada LKS dalam rangka pembiayaan ulang atau refinancing. Kemudian, LKS melakukan penaksiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar dalam rangka penentuan modal usaha yang disertakan nasabah dalam bersyirkah dengan LKS. Lalu, LKS menyertakan dana dalam jumlah tertentu yang akan dijadikan modal usaha syirkah dengan nasabah, yang disertai syarat agar nasabah menyelesaikan kewajiban atau hutang atas pembayaran sebelumnya jika ada. Kemudian, LKS memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan usaha yang halal dan baik, antara lain dengan akad ijarah. Lalu, nasabah dan LKS membagi keuntungan usaha sesuai nisbah yang disepakati atau porsi modal yang disertakan, dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal. Dan yang terakhir, nasabah melakukan pengalihan komersil atas hissah milik LKS secara berangsur sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan akad al-bai' wa al-istijar. Adapun ketentuan dari akad ini yaitu yang pertama, semua rukun, syarat dan ketentuan serta pedoman yang terdapat dalam akad al-bai' wa al-istijar terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 71/DSN MUI /6/2008 tentang musyarakah mutanakisah berlaku dalam akad pembiayaan ulang. Dan adapun mekanisme pembiayaan ulang atau refinancing dengan menggunakan akad al-bai' dalam rangka musyarakah mutanakisah yaitu yang pertama, calon nasabah mengajukan pembiayaan kepada LKS dalam rangka pembiayaan ulang
LKS melakukan penasiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk ditentukan harga yang wajar dalam rangka pembelian sebagiannya oleh LKS. Selanjutnya, LKS membeli atas sebagian barang dari nasabah sehingga terjadi syirkah atas barang dalam rangka pembentukan modal usaha syirkah. Lalu, nasabah menyelesaikan kewajiban atau utang atas pembiayaan sebelumnya jika ada. Dan yang terakhir, LKS dan nasabah melakukan akad musyarakah mutanakisah dengan modal berupa barang yang dinyatakan dalam hisah atau unit hisah. Nah, itu tadi penjelasan kita mengenai pembiayaan ulang atau refinancing dalam dunia perbankan. Bagaimana Mayang Sari, apakah sudah mengetahui sedikit tentang refinancing itu? Iya, sudah. Baik, semoga teman-teman di rumah juga bisa paham mengenai apa sih pembiayaan ulang atau refinancing itu dan bagaimana sih penerapannya dalam dunia perbankan. Demikianlah penjelasan saya mengenai pembiayaan ulang atau refinancing dalam dunia perbankan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Rizky Rosi Andriani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.